Pernahkah kamu mendengar bahwa di balik kesunyian malam ada ilmu yang hanya bisa didengar oleh hati yang benar-benar hening? Ilmu yang tidak diajarkan oleh guru, tidak ditulis dalam kitab, dan tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan laku dan tirakat. Orang Jawa zaman dahulu percaya bahwa untuk memahami rahasia semesta, manusia harus lebih dulu menaklukkan dirinya sendiri. Dan cara tertinggi untuk itu adalah dengan puasa batin. Puasa yang bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan menyucikan seluruh getaran rasa agar batin menjadi jernih seperti cermin, tempat di mana cahaya ilmu gaib bisa memantul dengan sempurna. Dalam dunia kejawen, tirakat bukan sekadar ritual, melainkan pintu gerbang menuju alam rahasia, tempat kesadaran manusia bersentuhan dengan getaran ilahi. Di sanalah seseorang bisa melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak bersuara, dan mengetahui sesuatu sebelum ia terjadi. Namun, jalan menuju ke sana bukanlah jalan mudah. Ia bukan untuk mereka yang ingin cepat atau sekadar ingin sakti. Ia adalah perjalanan panjang yang menguji kesabaran, keikhlasan, dan kemurnian niat. Bagi sebagian orang, puasa tirakat terasa seperti penderitaan. Tetapi, bagi yang memahami maknanya, tirakat adalah sebuah penyucian, sebuah proses mematikan keinginan agar nur sejati dalam diri bisa hidup. Dalam video ini, kita akan menelusuri makna terdalam dari tirakat Jawa. Bagaimana leluhur memaknai puasa sebagai jalan membuka pintu ilmu gaib, dan mengapa tidak setiap orang yang berpuasa mampu mencapai hakikatnya. Kita akan menyingkap asal-usulnya, filosofi yang melandasinya, hingga cara-cara para leluhur menjaga kesucian batin dalam prosesnya. Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang ketika ia mulai menempuh tirakat sejati. Jadi, tenangkan pikiranmu, turunkan napasmu, dan dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena perjalanan ini bukan sekadar tentang mengetahui, tetapi tentang menyadari bahwa kunci ilmu gaib bukanlah di luar diri, melainkan tersembunyi dalam keheningan jiwamu sendiri. Dalam sejarah panjang tanah Jawa, tirakat selalu menjadi inti dari setiap perjalanan spiritual. Ia bukan sekadar praktik, tapi salah satu warisan tertua kesadaran manusia. Jawa, jejak dari masa ketika manusia masih berbicara dengan angin, menyapa pepohonan, dan memahami bahasa diam dari semesta. Kata tirakat berasal dari akar kata Arab syarikat atau tharikat, yang berarti jalan atau cara menempuh perjalanan menuju Tuhan. Namun, dalam budaya Jawa, maknanya menjadi lebih dalam dan bersenyawa dengan rasa. Tirakat bukan sekadar mengikuti aturan, ia adalah laku, yaitu perjalanan batin untuk menyatu dengan sumber kehidupan. Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan segala yang ada. Sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno seperti Medang, Majapahit, hingga masa Mataram, para resi, pandita, bahkan raja menjalani laku tirakat sebelum mengambil keputusan besar. Mereka berpuasa, menyepi di gunung atau gua, menenangkan diri di tepi sungai, mencari keheningan yang bisa mempertemukan mereka dengan Sang Kaning Urip, hakikat hidup itu sendiri. Kitab-kitab kuno seperti Serat Wedatama, Serat Centini, dan Serat Wirid Hidayat Jati menyebut bahwa puasa bukanlah sekadar menahan makan dan minum, tetapi menahan seluruh hawa nafsu yang menutupi cahaya batin. Puasa tirakat bertujuan ngeruat rasa, membersihkan getaran diri agar mampu menerima wahyu sejati, bukan wahyu berupa suara, tetapi getaran ilmu yang datang langsung ke kesadaran. Leluhur Jawa memandang bahwa dunia ini adalah lapisan-lapisan kesadaran. Manusia yang hidup hanya di lapisan jasmani disebut urip raga. Namun, mereka yang mampu menembus lapisan batin disebut urip rasa. Dan hanya dengan puasa tirakat, raga ditundukkan agar rasa bisa bangkit. Sebab selama hawa nafsu masih berkuasa, mata batin tetap tertutup oleh kabut keinginan. Filosofi ini erat kaitannya dengan ajaran Manunggaling Kaulalan Gusti, persatuan antara hamba dan Sang Sumber. Dalam keheningan tirakat, manusia berusaha menghapus jarak antara dirinya dan Tuhan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal, kesadaran bahwa aku bukan lagi aku,
tapi bagian dari Dia. Tirakat juga merupakan bentuk ngalap berkah kauruh sejati, bukan untuk kesaktian, tapi untuk pencerahan batin. Namun, disinilah letak rahasianya. Banyak orang tergoda menjalani tirakat demi kesaktian, kehebatan, atau keajaiban. Padahal, sejatinya, tirakat bukan jalan mencari kekuatan, tetapi jalan menyerahkan kekuatan. Para wali dan resi Jawa memahami bahwa ketika seseorang rela kehilangan segalanya, barulah ia menerima segalanya. Ketika tubuh lapar dan lemah, jiwa menjadi peka, dan dalam kelaparan itu muncul kesadaran yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Di sanalah ilmu gaib menampakkan dirinya, bukan dalam bentuk mantra atau pusaka, tetapi sebagai getaran pengetahuan langsung dari sumber ilahi. Jadi, jika di barat para filsuf mencari kebenaran lewat pikiran, maka di tanah Jawa kebenaran dicari lewat tirakat dan rasa. Karena dalam pandangan leluhur, akal hanya mampu memahami sebagian kecil dari semesta, sedangkan rasa sejati adalah jembatan menuju keutuhan. Musik mengalun pelan, memberi jeda penuh makna. Dan itulah mengapa hingga kini, di desa-desa terpencil, masih ada orang tua yang berpuasa muti setiap malam Jumat, atau bertapa di bawah pohon besar sambil berdoa dalam diam. Mereka bukan orang yang aneh, mereka hanyalah jiwa-jiwa tua yang masih menjaga ilmu rasa, agar nyala warisan tirakat Jawa tak padam di telan zaman. Untuk memahami tirakat Jawa secara utuh, kita harus terlebih dahulu menyadari satu hal. Tirakat bukan sekadar tidak makan atau tidak tidur. Ia adalah puasa batin, sebuah latihan untuk mengurangi kepadatan dunia luar agar dunia dalam menjadi terang. Bayangkan dirimu seperti lampu minyak. Minyaknya adalah energi hidup, apinya adalah kesadaran, dan asapnya adalah nafsu, pikiran, serta keinginan. Semakin besar asapnya, semakin kabur cahaya yang keluar. Melalui tirakat, asap itu dikurangi sedikit demi sedikit, hingga cahaya kesadaran memancar jernih. Inilah yang disebut para leluhur sebagai cahaya sejati atau nur rasa. Dalam tradisi kejawen, tirakat dibagi menjadi dua lapisan utama. 1. Tirakat lahir, dan 2. Tirakat batin. Tirakat lahir adalah bentuk pengendalian fisik, seperti puasa muti, makan nasi putih tanpa lauk, ngerowot hanya makan buah-buahan, atau pati geni, berpuasa tanpa makan, minum, bahkan cahaya. Semua ini dimaksudkan untuk melemahkan raga, agar ia tidak lagi menjadi tuan atas jiwa. Namun, itu baru permukaan. Yang lebih dalam adalah tirakat batin, di mana seseorang menahan panca indera, pikiran, dan rasa dari segala bentuk kegaduhan dunia. Ia menundukkan ego, menenangkan pikiran, dan menyalakan kesadaran sejati yang selama ini tertidur di dalam dada. Leluhur Jawa mengibaratkan manusia seperti gunung berlapis kabut. Selama kabut keinginan menutupi puncak, mata tidak akan pernah bisa melihat matahari ilmu. Puasa batin adalah proses meniup kabut itu dengan kesabaran dan kesadaran, hingga puncak gunung terbuka dan matahari tampak bersinar penuh. Dalam keadaan inilah, seseorang mulai merasakan sesuatu yang halus, getaran rasa yang berbeda dari emosi biasa. Ia tidak muncul dari otak, tetapi dari rasa sejati, pusat kesadaran yang berada di dada, yang dalam bahasa Jawa disebut rasa sejati. Rasa sejati inilah jembatan antara manusia dan alam gaib, antara dunia tampak dan dunia rasa. Ketika